Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Subriyadi. Ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan momentum dalam subbab hukum kekekalan momentum. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang kita bahas, hukum kekekalan momentum. Hal ini dapat dijabarkan dengan sederhana dan mudah, yaitu pada peristiwa tumbukan antara benda A dengan benda B, yakni sebagai berikut. Jumlah momentum kedua benda sebelum tumbukan adalah sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan, ya. Tuh. Jadi jumlahnya itu sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Ini contohnya, MA kali VA ditambah MB kali FB itu sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen, ya. Jumlah momentum sebelum tumbukan, ini sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Ini ada aksen-aksennya itu sesudah tumbukan, gitu ya. Jadi jumlahnya tetap sama, kekal. Makanya disebut hukum kekekalan momentum. Yang kekal itu jumlahnya, ya. Bukan momentum masing-masing, tapi jumlahnya. Jumlah sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan itu sama. Oke, lebih jelasnya kita lihat di problem 1. Seorang pengemudi perahu yang berkecepatan 10 meter per sekon memiliki massa 60 kg dan massa perahu yang dikemudikan itu 90 kg. Tiba-tiba pengemudi loncatnya itu ke belakang perahu dengan kecepatan 5 meter per sekon terhadap perahu. Berapa kecepatan perahu saat pengemudinya loncat? Karena loncat ke belakang ini, maka ini ke belakang, maka perahunya tambah cepat, ya. Oke, kita lihat ini jumlah momentum sebelum orangnya loncat, ya. Ini kecepatannya 10, ya. Perahunya itu orangnya belum loncat. Ini 60 itu orangnya, masa orang. Ini karena ke belakang maka negatif, plus 90 kali VP aksen perahu ini, ya. Kecepatan perahu. Ini dikalikan berapa, ditambah berapa, lalu ini karena negatif maka min ini plus 90 VP aksen. Dijumlahkan dulu berapa, jumlahkan berapa hasilnya. Ini min 300 plus 90 VP aksen perahu ini. Hasilnya maka ini 1500 ditambah 300, ini pindah tambah 300 sama dengan 90 VP aksen. Maka VP aksen adalah 1800 dibagi 90 sama dengan 20 meter per sekon, ya. Itulah, jadi tambah cepat. Tadinya cuma 10, orangnya loncat, waktu loncatnya itu, ya, perahu itu memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Tuh, ya.
hukum kekekalan momentum. Lanjut, kita menuju ke berikutnya. Problem 2. Balok A meluncur dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon menuju balok B. Ya. Balok A itu kecepatannya tetap sebesar 8 meter per sekon. B itu sedang diam. Ya. Akibat balok A menumbuk B dan keduanya lengket, ya, bergerak bersama-sama, berapakah kecepatan balok A dan balok B karena lengket ini sama bareng ini saat setelah tumbukan. Jadi saat setelah tumbukan ini MA VA ditambah MB kali VB nya diam 0 berarti, ya, ini lengket jadi 1 berarti MA ditambah MB, ya, kali kecepatannya yang baru, ya. Maka ini ketemu 48, ya. Ini 0, ini 10, ya, ini dijumlahkan 10 V aksen, ya. Maka V aksen ini adalah ketemu 48 dibagi 10, berarti ternyata kecepatannya setelah tumbukan jadi 1 itu 4,8 meter per sekon. Kecepatan balok A sama dengan kecepatan balok B dan searah saat setelah tumbukan itu, karena keduanya lengket, ya, mesti bersama ini. Oke, begitu. Kita coba lihat problem berikutnya. Problem yang ketiga, ya. Dua balok A dan B berada di lantai, bergerak searah dan terjadi tabrakan, ya. Berarti ini A di belakang, B di depan. A kecepatannya besar, ya, 6 meter per sekon. Kalau B kecepatannya cuma 2 meter per sekon, ya. Kemungkinan bisa tabrakannya ini. Setelah tumbukan kedua balok menjadi 1. Bila massa balok A sama dengan massa balok B, ya, berarti 8 kg, ini juga 8 kg, dan keduanya mengalami kecepatan konstan GLB sebelum tumbukan, ya. Berapa kecepatan balok A dan B saat setelah tumbukan? Oke. Ini kecepatan massa A 8 ditambah 8 kali 6 ditambah 8 kali 2 sama dengan MA MB V aksen, ya. Ini 64, ini 88 berarti 16 V aksen. Maka nilai V aksen sama dengan 64 dibagi 16. Maka hasilnya di sini hasilnya 4 meter per sekon, ya. Kecepatan balok A sama dan searah kecepatan balok B saat keduanya setelah tumbukan, yaitu arahnya ke kanan karena keduanya lengket, ya, arahnya ke kanan. Jadi sama-sama ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan, tapi kecepatannya kan beda, ya. Dan
lengket gitu, akhirnya dia bergerak ke kanan ya dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke, lanjut yang keempat. Balok A dan B bergerak saling mendekati ya. Saling mendekati berarti balok A ke kanan, balok B ke kiri. Ini sesuai arah panahnya ini. Ini kecepatannya 6 meter per sekon, B 8 meter per sekon ya. Kecepatannya konstan. Saat setelah tumbukan, balok A dan B lengket jadi satu. Besar dan arah kecepatan balok A dan B sesaat setelah tumbukan. Ini ya hukum kekalan momentum. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA isi 5, ini VA 6, MB 5 ya, VB min 8. Ini diberi min karena ini ke kanan dianggap plus, maka ke kirinya harus min. Itu saja paling gampang ya. Atau boleh ini dibuat min, yang ini plus ya. Tapi biasanya kita pakai aja ke kanan itu positif ya. MA plus MB kali V aksen ya. Ini 5 kali 6 ditambah 5 kali min 8 sama dengan 5 tambah 5 kali V aksen. Ini berarti sama-sama dibagi 5 gitu ya. Berarti ini tinggal 6, ini tinggal 8 ya. Itu ini 2 ya. Karena 1 berarti 2. Nah, maka V aksen itu sama dengan min 1 meter per sekon. Berarti ke arah kiri ya, sana. Jadi ke kiri. VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V. Karena V aksen bertanda negatif, maka arah VA aksen dan VB aksen adalah ke kiri. Tuh ya, ke kiri. Oke. Maka untuk problem-problem pendukungnya, masalah tumbukan sudah selesai. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan mencapai nilai yang bagus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.